nggak sih kalian penasaran kenapa kita bisa betah scrolling TikTok atau Instagram sampai berjam-jam? Atau kenapa kita otomatis langsung rajin kalau diiming-iming hadiah? Nah, sadar atau enggak, hidup kita itu sebenarnya lagi disetir sama sebuah sistem rahasia. Dan hari ini kita bakal bongkar isi kepala seorang psikolog legendaris yang tahu betul cara mengendalikan perilaku manusia, yaitu B.F. Skinner. Gimana tuh konsep dasarnya? Oke, jadi gini, Skinner itu punya pandangan yang super unik, namanya behaviorisme radikal. Sederhananya, Skinner nggak mau pusing mikirin isi kepala yang rumit, motif tersembunyi, atau trauma masa lalu yang nggak kelihatan. Bagi dia, kepribadian kita itu terbentuk dari apa yang kelihatan jelas di luar, yaitu perilaku nyata kita dan bagaimana lingkungan merespon perilaku itu. Nah, senjata utama dari teori ini namanya operant conditioning. Contoh nyatanya gimana tuh? Nah, operant conditioning itu intinya perilaku kita bisa diperkuat atau diperlemah tergantung efek yang ditimbulkannya. Skinner membaginya jadi dua hal utama. Pertama, reinforcement alias penguatan biar perilaku itu diulang lagi. Ada positive reinforcement, contohnya kamu rajin bikin konten, terus dapat banyak likes dan komentar positif. Besoknya kamu pasti ketagihan bikin lagi. Ada juga negative reinforcement, yaitu perilaku kamu menguat karena berhasil menghindari hal yang gak enak. Kebalikannya, ada punishment alias hukuman yang tujuannya bikin kapok. Contohnya, kalau kamu parkir sembarangan, terus ditilang atau didenda, besok-besok kamu gak bakal mau lagi parkir di sana. Tapi bentar, kalau perilakunya digeser-geser terus, bentuk strukturnya gimana? Nah, ini plot twistnya. Kalau di teori kepribadian lain ada strukturnya, kayak Freud, yang punya id, ego, dan juga superego. Tapi Skinner itu nggak percaya sama struktur mental kayak gitu. Bagi Skinner, kepribadian ya perilaku kita itu sendiri. Tapi kalau mau dibedah, elemen perilakunya cuma dibagi dua. Pertama, behavior response, yaitu perilaku alami atau refleks tubuh. Contohnya, mata kamu otomatis berkedip saat kena angin kencang atau debu. Kedua, operant behavior, yaitu perilaku yang sengaja kita lakukan karena kita tahu ada dampaknya ke lingkungan. Nah, kumpulan dari operant behavior yang sering diulang inilah yang dipandang orang lain sebagai kepribadian kamu. Terus kenapa ada orang yang perilakunya kuat banget sampai kayak kecanduan? Skinner nemu rahasianya di schedule of reinforcements alias jadwal pemberian hadiah. Yang paling bahaya itu namanya variable reinforcements. Hadiahnya dikasih secara acak dan gak ketebak. Ini alasan kenapa kita kecanduan scrolling medsos. Karena kita nggak pernah tahu di scroll keberapa video yang seru banget bakal muncul. Kita jadi penasaran dan terus-menerus mencari. Di mata orang, kita kelihatan punya kepribadian kecanduan gadget, padahal kita cuma terjebak jadwal acak ini. Tapi tenang, kata Skinner, kebiasaan buruk itu bisa diubah lewat extinction, yaitu dengan memutus hadiahnya. Kalau medsos bikin cemas, hapus aplikasinya. Dan kalau mau bikin kepribadian baru yang positif, gunakan teknik shaping, yaitu ngebentuk perilaku lewat langkah-langkah kecil yang konsisten. Mau rajin baca buku, mulai dari 5 halaman dulu sehari. Wah, gokil banget ya. Jadi kesimpulannya menurut B.F. Skinner, kita adalah apa yang lingkungan bentuk dari kita. Tapi kabar baiknya karena kepribadian itu bisa dibentuk, artinya kamu selalu punya kekuatan untuk mendesain ulang lingkunganmu demi membentuk versi dirimu yang baru. Kira-kira kebiasaan apa nih yang mau kamu ubah atau bentuk setelah tahu teori ini? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan follow buat cerita psikologi seru lainnya. See you!